Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas exercise chapter 6 dan chapter 7. Nah, untuk exercise chapter 6, soal yang pertama yaitu kita diminta untuk membuat laporan transaksi yang telah di acceptable. Kemudian untuk informasinya itu ada employer name, credit card, department, acceptable transaction date, kode, dan kode description. Nah, kemudian kita diminta untuk mengekstraknya dan mengekspornya dalam bentuk Excel. Nah, langkah pertama kita buka terlebih dahulu untuk case-nya Metaphor. Kemudian kita samakan yang tabel trans April dengan yang acceptable codes. Caranya kita klik yang trans April, kemudian kita klik yang tabel layout-nya. Kita lihat di sini kodenya yaitu panjangnya ada 7, kemudian untuk tipenya yaitu ASCII. Nah, selanjutnya untuk yang acceptable code yaitu tabel layout. Nah, di sini kodenya itu panjangnya 50, kemudian untuk tipenya ASCII. Nah, di sini tipenya sudah sama sehingga kita tidak perlu menyamakannya lagi. Namun apabila berbeda kita samakan terlebih dahulu dengan cara klik 2 kali, kemudian untuk tipenya ini kita sesuaikan. Kemudian kita klik yang accept entry. Nah, selanjutnya untuk bisa kita samakan panjangnya itu kita pilih yang add new expression. Di sini saya sudah membuatnya. Untuk name-nya ini bisa kita isikan quotes, underscore sub, kemudian ACC, kemudian untuk default value-nya itu kita tulis substr, kemudian buka kurung alt trim, buka kurung quotes, kemudian tutup kurung, kemudian untuk start-nya 1 dan untuk panjangnya 4. Kemudian kita accept entry, nanti akan muncul tampilan seperti ini, panjangnya 4. Ini kita lakukan hal yang sama dengan yang trans April ya. Di sini kita edit tabel layout. Di sini add new expression. Di sini saya sudah membuatnya kode sub. Nah, namanya kita bisa tulis saja quote underscore sub, kemudian default value-nya itu sama persis seperti yang acceptable codes tadi. Kemudian kita accept entry, nanti akan muncul seperti ini dan length-nya ini ada 4. Kemudian setelah panjangnya tadi sama-sama 4, kita relasikan. Caranya yaitu kita klik data, kemudian kita relate tabel. Nah, di sini saya sudah mengerjakan exercise sehingga tampilannya seperti ini. Namun apabila belum mengerjakan, itu tampilannya akan ada satu kolom yang trans April ini. Nah, ini kita bisa tambahkan yang acceptable codes-nya. Caranya kita add table, kemudian kita pilih saja yang acceptable codes dan kita klik add. Nanti akan muncul kolom atau tabelnya yang acceptable codes ini. Nah, selanjutnya setelah muncul tabelnya, kita hubungkan yang code sub yang di trans April dengan yang code sub di acceptable codes dengan cara klik dan kita tarik aja. Kemudian kita klik yang finish. Nah, setelah kedua tabel tersebut terrelasi, langkah selanjutnya yaitu kita ekstrak ke trans April acceptable. Caranya kita klik yang kode, kita klik kanan, add kolom, kemudian di sini yang from tabelnya kita ganti dengan yang acceptable codes, kemudian kita klik 2 kali yang code sub ini, oke. Nah, di sini ada beberapa baris yang kosong ya, ini maknanya kode di trans April ini tidak tersedia di acceptable codes. Nah, ini bisa kita hilangkan dengan cara klik kanan, filter, not equal. Nanti akan terlihat seperti ini. Kemudian kita lihat ada berapa ini yang record dengan cara analyze kemudian count record. Oke. Ini totalnya ada 186. Nah, setelah itu kita ekstrak ya ke data, kemudian ekstrak data. Nah, di sini kita to-nya itu kita tulis saja yang trans April acceptable. Di sini saya sudah membuatnya ini ya. Setelah kita tulis trans April acceptable, kita tinggal klik OK saja. Nanti akan muncul seperti yang saya buat seperti ini. Oke, setelah muncul seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita relasikan dengan yang employee dan company department. Nah, caranya itu kita lihat dulu employee-nya. Itu untuk employee tabel
layoutnya. Nah, untuk employee itu kita lihat yang employee number ya di sini. Ini panjangnya itu 6. Kemudian tipenya ASCII. Oke, kita lihat yang company department itu edit tabel layout. Nah, di sini untuk company department itu kita lihat yang department code-nya itu panjangnya 8 ya. Di sini beda. Nah, kemudian kita lihat untuk digitnya, digit kodenya di departemen di company department ini untuk yang menjadi kodenya itu ada di digit pertama. Kemudian di sini ada digit 0 ya. Dan kita lihat di employee tadi, digit pertama 0 itu ada beberapa. Nah, ini maknanya yang 0 ini itu sebenarnya terdapat di administrasi, yang ini tadi, administrasi di company department, sehingga kita perlu melakukan trimming atau menyamakannya tadi ya. Kita samakan terlebih dahulu, tadi kan beda panjangnya. Nah, caranya itu sama seperti yang di awal, table layout, kemudian kita add a new expression, saya sudah membuatnya. Kita tulis saja department code sub, kemudian untuk default value, nah ini tuh sama seperti yang di awal tadi, namun yang kodenya tadi diganti dengan department code, kemudian untuk yang mulainya ini kita pilih 1, kemudian yang panjangnya ini kita pilih 1, kemudian kita save. Dia akan muncul seperti ini. Nah, kemudian untuk yang employee-nya kita lakukan hal yang sama, tabel layout, kemudian kita add a new expression ya. Nah, di sini kita tuliskan aja employee number, sub, kemudian default-nya ini sama seperti tadi, namun di sini kita ganti dengan employee number-nya. Untuk panjang dan start-nya itu sama satu-satu. Oke, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti itu, tandanya sudah bisa direalisasikan. Ini kita klik yang trans April acceptable yang telah kita ekstrak tadi. Selanjutnya kita klik yang data, kita pilih yang relate tabel. Jadi kita relasikan ya yang tabelnya tadi. Ini tadi kan sudah kita relasikan yang trans April dengan acceptable. Kemudian kita add tabel yang telah kita samakan lagi tadi, ada employee dan departemen company department. Nah, kita pilih saja employee, kemudian add, kemudian nanti ada company department, kemudian kita add. Nanti akan muncul kolom-kolomnya. Kemudian kita relasikan yang card number di trans April ini dengan card number di employee. Kemudian untuk yang employee number sub, ini kita relasikan dengan yang departemen code sub di company department. Setelah itu kita finish. Kita klik finish. Nah, setelah ketiga tabel tersebut direlasikan, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan ekstrak sesuai dengan di soal tadi ya. Itu caranya kita pilih kode. Kemudian ini yang kita klik kanan terlebih dahulu ya. Ini yang kode tadi, kita klik kanan, kolom, kemudian nanti muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita yang from table-nya, kita pilih yang employee, itu tadi di soal ada yang name, berarti kita pilih yang ada first name, last name, kemudian ada juga yang card number. Selanjutnya dari trans April acceptable, itu ada kode, kemudian transdate, dan ada description. Selanjutnya dari company department, itu ada department name. Nah, setelah itu tinggal kita klik OK saja. Dia akan muncul, nanti akan muncul yang hasil yang telah kita ekstrak tadi ya. Selanjutnya yaitu kita mengekstraknya dalam bentuk Excel. Jadi tadi kan muncul itu namanya kita sesuaikan dengan yang di soal, ada acceptable trans by employee April. Ini saya klik saja, ini tadi saya sudah membuatnya. Kemudian ini kita ekstrak ke dalam bentuk Excel.
Caranya data, kemudian extract to other application. Kemudian di sini kita pilih yang Excel. Oke, setelah itu yang export field-nya ini kita add all. Kemudian kita klik OK. Kemudian untuk to-nya kita samakan saja ya namanya. Acceptable underscore trans by April. Oke, kita klik OK. Nah, nanti akan keluar di sini di mana kita menyimpan file tersebut. Kita copy saja. Kemudian kita bisa mencarinya di folder kita. Oke, maka nanti akan muncul seperti ini file yang kita buat tadi, kita ekspor tadi, kemudian kita bisa membukanya. Nah, di sini sudah terbuka filenya itu, di sini ada card number dan yang lain-lain. Ini sama persis seperti yang ada di ACL, namun di sini dalam bentuk Excel. Selanjutnya, yaitu untuk exercise yang kedua, terdapat beberapa transaksi yang tidak di acceptable ataupun di unacceptable. Kita diminta untuk membuat tabelnya dan berapa jumlahnya. Nah, ini kita kembali ke ACL. Kemudian kita klik yang unacceptable code. Oke, setelah itu kita lihat dulu ya. Ini kita lihat tab layout-nya. Nah, apabila kodenya ini tipenya belum ASCII, maka kita ubah terlebih dahulu dalam bentuk ASCII. Nah, setelah itu kita buat seperti tadi. Untuk panjangnya ini kita samakan 4. Nah, itu caranya add new expression. Nah, ini kita tuliskan saja namanya di sini code sub NACC, kemudian default value-nya itu sama seperti tadi, sama persis seperti yang pertama ya. Di sini kode, kemudian awalnya 1, dan untuk panjangnya itu ada 4. Kemudian kita accept. Nah, kemudian di sini akan muncul tampilan seperti ini. Panjangnya sudah 4. Nah, setelah panjangnya sama, kita relasikan dengan yang trans-April tadi, yang atau di acceptable tadi. Jadi kita pilih data, kemudian extract data. Mohon maaf, kita relasikan. Jadi kita pilih data, kemudian kita relatable. Nah, di sini saya sudah melakukan relasinya tadi. Jadi untuk tabel-tabel yang trans-April dan acceptable tadi kan sudah direlasikan, jadi akan ada tampilan seperti ini. Kemudian untuk yang unacceptable tadi belum direlasikan ya, itu kita add tabel, kemudian kita pilih yang unacceptable, caranya sama seperti tadi, kemudian add, kemudian nanti setelah muncul kita relasikan yang code sub di trans-April ini dengan yang unacceptable di sini, yang code subnya juga. Kita klik, kemudian kita tarik aja seperti tadi ya caranya. Kemudian kalau sudah, kita klik yang finish. Nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita menentukan mana sih yang belum diklasifikasikan. Nah, caranya itu kita klik yang ini, edit view filter. Kita masukkan itu buka kurung. Nah, di sini kita pilih from tabelnya itu dari acceptable codes. Kemudian kita klik yang ini ya. Oke, kemudian kita sama dengan tanda petik seperti tanda petik, kemudian tutup kurung, terus kita tambahkan yang unacceptable. Jadi di sini kita ubah yang unacceptable. Kemudian kita pilih yang buka kurung dulu. Kemudian kita pilih yang code sub ini. Kemudian sama, kita kasih sama dengan, kemudian tanda petik spasi. Ini tanda petik 2 ya. Kemudian kita tutup kurung, kita verify. Oke, kita klik OK saja. Oke, nah setelah
itu kita bisa tahu nih kodenya ini ada berapa, nanti kan ada muncul, sini belum terlihat. Ini caranya kita analyze, kemudian count record. Oke. Nah, nanti akan muncul 88, berarti yang butuh approval itu ada 88 record. Nah, selanjutnya yaitu soal nomor 3. Nomor 3 yaitu ekstrak seluruh transaksi yang butuh approval. Jadi kita mengekstrak yang transaksi ada 88 ini tadi. Caranya yaitu ekstrak data. Kita pilih data ya, ekstrak data. Nah, kemudian kita pilih yang field. Ekstrak field. Kita pilih semua, at all. Oke. Kemudian untuk if-nya itu rumusnya sama seperti tadi. Kita pilih yang acceptable terlebih dahulu, kemudian buka kurung, code sub-nya, kita klik kali, oke. Setelah itu sama dengan tanda petik spasi tanda petik 2, kemudian untuk kurung kita tambahkan n, kemudian unacceptable. Ini kita pilih ya, buka kurung dulu, kemudian kita pilih yang code sub-nya juga sama dengan tanda petik 2, spasi tanda petik 2, kita kurung. Oke. Ini ada yang salah. Oke, ini tadi ada yang salah. Ternyata di sini saya belum memberi tanda buka kurung. Coba kita lihat. Oke, setelah balik kita klik OK saja. Nah, untuk to-nya ini kita bisa menuliskan di sini ya, saya sudah buatnya trans April need approval. Kemudian setelah dituliskan kita klik OK saja. Nah, karena saya sudah buatnya, saya tunjukkannya saja. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini ada 88 record. Jadi ini data yang butuh approval tadi. Selanjutnya, untuk soal yang keempat, yaitu pada trans April, ada berapa persen pegawai yang melakukan transaksi kartu kredit yang unacceptable. Nah, ini kita buka yang trans April. Kemudian yang kode ini kita klik kanan, kemudian add column. Nah, kemudian kita pilih yang kode sub NACC, berarti yang unacceptable sini. Nah, ini kita pilih. Oke. Kemudian kita klik OK. Nanti akan muncul kolom kode sub NACC ini yang kosong. Nah, ini kita klik, kita pilih quick filter, kemudian not approval. Oke, nah nanti akan muncul seperti ini. Kita lihat ada berapa ya. Count record, kemudian oke. Nah, jadi ada 7 yang transaksi yang unacceptable tadi. Nah, kemudian untuk mengetahui berapa persennya, kita lihat yang acceptable-nya tadi ada employee-nya ya, pegawainya. Ini ada 7, kemudian ya employee-nya ada 200, sehingga untuk mengetahui berapa persennya 7 yang unacceptable tadi dibagi dengan 200, kemudian dikalikan dengan 100, nanti hasilnya 3,5%. Nah, selanjutnya yaitu soal yang terakhir, bagaimana cara kita mengirimkan email atas laporan yang kita buat. Nah, ini kita buka lagi, ini bisa kita pilih yang tools, kemudian notify by email. Nah, di sini sendernya bisa kita pilih alamat email kita. Kemudian kita masukkan nama password kita. Kemudian mailbox-nya ini bebas ya, kita pilih apa, bisa di stop misalnya. Setelah itu to-nya kita pilih misalnya di sini yang kita tuju. Setelah itu CC-BCC ini bisa kita kosongkan atau bisa kita isi juga, tergantung pihak mana yang kita tuju. Kemudian untuk subjeknya bisa kita pilih yang misalnya exercise ya. Kita tuliskan saja exercise chapter 6. Metafor.
Nah, untuk teksnya ini bisa kita samakan saja. Nah, kemudian attachment-nya ini kita pilih file mana yang mau kita kirimkan, misalnya acceptable trans by April ini open, dan kita oke. Di sini memang susah ya untuk mengirimkan melalui ACL-nya, sehingga apabila kita tidak bisa mengirimkan email melalui ACL-nya, kita bisa melakukannya melalui Gmail biasa. Baik, kita lanjutkan untuk yang chapter 7. Itu ini ada 2 set ya. Yang pertama itu ada 3 soal, kemudian yang kedua ada 4 soal. Nah, untuk chapter 7 ini kita melakukan tutorial di chapter 7 ini terlebih dahulu. Jadi untuk yang set pertama ini saya sudah melakukannya, tutorialnya di sini ada, sehingga ada tabel trans May all, kemudian ada trans 1 Mei dan trans 2 Mei. Nah, untuk soal yang pertama yaitu kita mengecek nilai terendah dan tertinggi dari field amount. Nah, di sini caranya yaitu kita pilih yang trans May all-nya, kemudian analyze, kemudian statistical, profil, kemudian kita klik yang amount-nya, dan kita oke saja. Nah, di sini akan muncul minimum dan maksimumnya berapa. Kemudian kita lanjutkan soal yang kedua, yaitu kita mengetahui aplikasi ada data yang terduplikasi di field Casno atau customer number. Nah, kita diminta untuk membuat tabel untuk customer number dan amount-nya. Nah, ini caranya itu kita klik yang trans May all, kemudian kita klik analyze, look for duplicate, kemudian untuk duplicate on kita pilih yang Casno, kemudian untuk list field-nya kita pilih yang Casno juga, kemudian kita oke. Nah, di sini nanti akan muncul bahwa yang duplikatnya itu ada 188. Selanjutnya, kita mengklasifikasikan tabel. Nah, ini caranya kita klik yang trans May all, kemudian kita klik yang analyze, classify. Nah, kemudian kita pilih yang classify on ini Casno, kemudian subfield-nya yaitu amount. Kita klik OK. Di sini kita kasih nama trans May all by Casno. Oke. Nah, maka akan tersimpan tabelnya seperti ini.